Analisis lembaga, pertimbangan-pertimbangan badan hukum yang akan dibentuk oleh MAM Cafe. MAM Cafe dikelola oleh 3 orang dengan permodalan dari masing-masing anggota dan pinjaman bank. Tujuan MAM Cafe profit namun juga memiliki tujuan sosial juga, yaitu menyerap tenaga kerja khususnya orang Depok. Skala usaha MAM Cafe adalah menengah. Rasio dan jangka waktu perjanjian terbatas. Dari pertimbangan di atas, maka kami sepakat bahwa badan hukum yang tepat untuk MAM Cafe adalah berbentuk perseroan terbuka atau PT. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Nama perusahaan adalah MAM Cafe, tempat dan kedudukan di Grand Depok City, James Boulevard Raya nomor 11 Depok, Jawa Barat. Landasan hukum Pancasila Undang-Undang 1945 memberikan tempat tongkrongan yang bagus dengan harga terjangkau, memberikan kontribusi positif bagi segi ekonomi, bidang usaha kuliner dan kafe, perlengkapan rapat para pemegang saham. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga, kepengurusan jajaran manajemen, tahunan buku langsung dari 2023, modal usaha, saham, modal pribadi atau pinjaman bank, bagian keuntungan, dividen, jangka waktu berdiri tak terbatas, pembubaran organisasi, mengadakan RUPS, lalu dibubarkan secara resmi. Untuk lebih lengkap dan rincinya ada di AD dan atau ART yang tercantum di akta notaris. Di sini saya akan menjelaskan tentang perizinan pada aspek legal. Perizinan yang dimiliki MAM Cafe adalah kartu tanda penduduk, nomor pokok wajib pajak, BPJS, UPL, UKL, SPPL, IMB, surat izin tempat usaha atau situ, surat akta jual beli tanah. Persyaratan administratif: surat permohonan bermaitan 6.000 dengan stempel dan cap perusahaan yang dibuat oleh pengusaha, surat keterangan rekomendasi kepala desa atau lurah, dena peta situasi atau sketsa lokasi, surat keterangan rekomendasi camat, surat izin gangguan HO, berita acara pemeriksaan lokasi, fotokopi setoran restribusi izin gangguan, surat kuasa atau sewa bangunan atau juga kontrak, fotokopi pajak reklame, fotokopi lunas PBB, pajak bumi dan bangunan, akta pendirian perusahaan, surat keterangan fiskal daerah Despenda, akta sertifikat tanah, surat bukti pemilik, rekomendasi dari instansi teknis yang berkaitan dengan bidang usaha, fotokopi IMB, izin mendirikan bangunan, fotokopi KTP yang dilegalisir dari camat, pas foto 2x3 sebanyak 4 lembar. Prosedur perizinan situ: isi formulir permohonan pembuatan situ dan menandatanganinya, serahkan formulir permohonan tersebut ke petugas kelurahan atau kecamatan setempat. Formulir permohonan yang sudah disahkan diurus ke pemerintah kabupaten, lakukan pembayaran, lakukan daftar ulang. Formulir yang lolos verifikasi akan diterbitkan menjadi surat izin tempat usaha. Kewajiban pemilik surat izin tempat usaha: merealisasikan kegiatan maksimum 1 bulan terhitung dari tanggal dikeluarkannya izin, menyediakan alat pemadam api atau kebakaran tanda bahaya di tempat usahanya, menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan serta mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan kegiatan usahanya dengan segera menanggulangi apabila terjadi pencemaran, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan usahanya, menjaga ketertiban kelancaran lalu lintas umum dalam melakukan kegiatan usahanya dan tidak diperbolehkan menggunakan trotoar atau tepi jalan umum untuk melakukan kegiatan usahanya, menyediakan obat-obatan atau P3K dan bersedia diperiksa petugas yang berwenang. Terima kasih. Surat izin tempat usaha atau situ. Yang pertama, melaksanakan perintah dan petunjuk dari instansi berwenang dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, tidak dapat menggunakan situ sebagai jaminan bagi lokasi yang akan digunakan oleh pemerintah. Yang ketiga, mengajukan surat izin baru maksimum 15 hari sebelum situ habis masa berlakunya atau hilang. Yang keempat, melaporkan kepada Bupati maksimum 60 hari dihitung mulai tanggal usahanya ditutup. Yang kelima, melaporkan kepada Bupati jika usahanya tidak sesuai dengan izin atau tidak melakukan usahanya sama sekali. Yang terakhir, situ akan dicabut apabila dalam jangka waktu 1 tahun tidak mengadakan kegiatan usahanya. Pembuatan hak cipta, yaitu ada regulasi. Yang pertama, prosedur pembuatan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang kedua,
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang tarif dan jasa atas penerimaan negara bukan pajak. Yaitu ada pemohon melampirkan data sebagai berikut. Yang pertama, surat permohonan hak cipta. Yang kedua, surat perjanjian. Ketiga, bukti pengalihan hak. Keempat, fotokopi surat pencatatan ciptaan KTP. Kelima, ada surat kuasa atau apabila melalui kuasa. Yang keenam, ada akta perusahaan atau apabila pemegang badan hukum. Yang terakhir itu ada dokumen lain-lainnya yang dibutuhkan. Lalu ada waktu dan biaya. Biaya yang digunakan untuk pembuatan hak cipta MAM Cafe adalah 200.000 dan waktu penyelesaiannya adalah 1 hari kerja. Terima kasih.